Aku masih ingat saat itu. Saat aku dipaksa untuk menikahi laki-laki yang tidak pernah aku kenal sebelumnya, ayahku telah menjanjikan pernikahan ini kepada keluarga kaya raya, dan aku tidak punya pilihan lain selain menurut. Laki-laki itu bernama Arman. Dia sombong, egois, dan tidak pernah peduli dengan perasaan orang lain, tapi dia kaya, sangat kaya. Ayahku berharap pernikahan ini bisa menyelesaikan masalah keuangan keluarga kami. Saat pertama kali bertemu, aku merasa tidak nyaman dengan sikap Arman yang dingin dan tidak peduli. Tapi, aku harus mencoba untuk menerima keadaan ini. Pernikahan kami berlangsung dengan megah, tapi aku merasa seperti dijual kepada Arman. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku yakin bahwa hidupku akan berubah drastis setelah ini. Apakah aku bisa hidup bahagia dengan Arman? Atau apakah pernikahan ini hanya akan menjadi penjara bagi aku? Setelah pernikahan, aku dipindahkan ke rumah Arman yang besar dan mewah. Aku merasa seperti boneka yang hanya dipajang di sana, tanpa ada kesempatan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Aku merasa kesepian dan tidak bahagia. Aku mencoba untuk mengisi waktu dengan membaca buku dan berjalan-jalan di sekitar rumah, tapi itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa sedihku. Suatu hari, aku menemukan sebuah kamar kecil di rumah Arman yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Kamar itu penuh dengan foto-foto lama dan kenangan masa lalu Arman. Aku merasa penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Arman. Tiba-tiba, Arman muncul di belakangku dan menangkapku sedang melihat-lihat kamar itu. Dia terlihat marah dan tidak suka aku mengintip ke dalam kehidupan pribadinya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia bertanya dengan nada keras. Aku merasa takut dan tidak tahu apa yang harus aku katakan. Tapi, aku mencoba untuk menjawab dengan tenang, "Aku hanya penasaran tentang kamu." Arman memandangku dengan tatapan yang tidak bisa kutafsirkan. Apakah dia akan marah atau... Arman memandangku dengan tatapan yang tidak bisa kutafsirkan, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian, dia berjalan mendekati aku, membuatku merasa sedikit takut. "Aku tidak suka orang mengintip ke dalam kehidupan pribadiku," dia berkata dengan nada yang masih keras. Aku mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takutku. "Aku tidak bermaksud mengintip. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang kamu." Arman berhenti di depanku, matanya masih memandangku dengan intens. "Kamu tidak perlu tahu tentang aku," dia berkata singkat. Tapi, aku bisa melihat ada sesuatu di balik matanya, sesuatu yang membuatku penasaran. Aku merasa bahwa Arman tidak seperti yang aku pikir sebelumnya. Ada kedalaman yang tidak aku lihat. "Aku ingin tahu," aku berkata dengan suara yang lembut. Arman terkejut dengan keberanianku, tapi kemudian dia tersenyum tipis. "Kamu memang berbeda dari yang aku pikir," dia berkata. Aku tidak tahu apa yang dia maksud, tapi aku merasa bahwa ada sesuatu yang berubah di antara kita. Apakah ini awal dari sesuatu yang baru, atau hanya ilusi belaka? Arman tersenyum tipis dan kemudian berjalan menjauh dari aku, meninggalkan aku dengan rasa penasaran yang semakin besar. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku tidak tahu apa itu. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sebuah kotak kecil di kamar Arman. Kotak itu tidak terkunci, dan di dalamnya aku menemukan sebuah foto lama. Foto itu menunjukkan Arman yang masih muda bersama dengan seorang wanita yang cantik. Aku merasa penasaran tentang wanita itu, siapa dia dan apa hubungannya dengan Arman. Aku mencoba untuk mencari tahu lebih banyak, tapi aku tidak menemukan apa-apa. Suatu malam, Arman pulang ke rumah dengan wajah yang sedih. Aku bisa melihat bahwa dia telah mengalami sesuatu yang berat. Aku mencoba untuk mendekatinya, tapi dia menolak. "Aku tidak ingin berbicara tentang itu," dia berkata singkat. Tapi, aku bisa melihat bahwa dia membutuhkan seseorang untuk berbicara. Aku mencoba untuk mendengarkan dia, dan akhirnya dia membuka diri tentang masa lalunya. "Aku memiliki seorang adik perempuan yang meninggal beberapa tahun yang lalu," dia berkata dengan suara yang berat. "Aku sangat menyayanginya, dan kematiannya membuatku sangat sedih." Aku merasa terharu dengan cerita Arman, dan aku bisa melihat bahwa dia masih sangat terluka. Aku mencoba untuk memeluknya, dan kali ini dia tidak menolak. "Mungkin
Aku bisa melihat sisi lain dari Arman yang tidak aku kenal sebelumnya. Mungkin, aku bisa membantu dia untuk melupakan kesedihannya. Aku memeluk Arman dengan erat, mencoba untuk memberikan dia rasa nyaman dan dukungan. Dia tidak menolak, bahkan dia membalas pelukan aku dengan erat. Aku sangat menyesal. Aku berkata, kehilangan seseorang yang kita cintai sangatlah berat. Arman mengangguk, dan aku bisa merasakan air matanya yang jatuh di pundakku. Aku memegangnya erat-erat, membiarkannya menangis. Setelah beberapa saat, Arman melepaskan pelukan dan membersihkan air matanya. Terima kasih, dia berkata dengan suara yang lembut. Aku tersenyum dan memegang tangannya. Aku di sini untukmu. Aku berkata. Mulai saat itu, hubungan kami mulai berubah. Arman menjadi lebih terbuka dan lebih dekat dengan aku. Kami mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam, dan aku merasa bahwa aku benar-benar mengenalnya. Tapi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah kami bisa mempertahankan hubungan kami yang baru, atau apakah semuanya akan kembali seperti semula? Suatu hari, Arman memegang tanganku dan berkata, aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Aku penasaran, di mana? Aku bertanya. Arman tersenyum, aku akan menunjukkanmu. Aku mengikuti Arman ke sebuah tempat yang tidak aku kenal. Kami berjalan kaki menuruni bukit, dan aku bisa melihat pemandangan yang indah di depan kami. Ketika kami tiba di tempat itu, aku melihat bahwa itu adalah sebuah taman yang indah, dengan bunga-bunga yang berwarna-warni dan air mancur yang mengalir. Arman memegang tanganku dan membawaku ke sebuah bangku di bawah pohon. Aku ingin menunjukkanmu sesuatu, dia berkata, dan kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Aku penasaran, apa itu? Aku bertanya. Arman membuka kotak itu, dan di dalamnya aku melihat sebuah kalung yang indah dengan liontin yang berbentuk hati. Aku ingin memberikannya kepadamu, dia berkata dengan suara yang lembut. Aku terharu, ini sangat indah, aku berkata. Arman memasukkan kalung itu ke leherku, dan aku bisa merasakan sentuhan tangannya yang lembut. Aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli denganmu, dia berkata. Aku tersenyum, aku juga peduli denganmu, aku berkata. Kami duduk di bangku itu bersama-sama, menikmati pemandangan yang indah dan kehangatan satu sama lain. Aku merasa bahwa hubungan kami semakin kuat, dan aku tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, ketika kami sedang menikmati momen itu, aku mendengar suara yang tidak asing. Suara itu semakin dekat, dan aku bisa mengenali bahwa itu adalah suara mobil yang familiar. Aku melihat Arman, dan dia terlihat tegang. Siapa itu? Aku bertanya, penasaran. Arman tidak menjawab, tapi dia berdiri dan berjalan ke arah mobil yang datang. Aku mengikuti dia, penasaran tentang apa yang akan terjadi. Ketika mobil itu berhenti, aku melihat seorang wanita cantik keluar dari dalamnya. Dia memiliki rambut panjang dan mata yang indah, dan aku bisa melihat bahwa dia memiliki hubungan yang dekat dengan Arman. Arman, dia berkata, dengan suara yang lembut. Arman tidak menjawab, tapi dia memandang wanita itu dengan tatapan yang kompleks. Aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Siapa dia? Aku bertanya, penasaran. Wanita itu memandangku, dan aku bisa melihat bahwa dia memiliki rasa sakit di matanya. Aku adalah mantan istri Arman, dia berkata. Aku terkejut, mantan istri. Aku bertanya, penasaran tentang apa yang terjadi. Wanita itu memandang Arman, dan aku bisa melihat bahwa dia memiliki banyak hal yang ingin dikatakan, tapi Arman tidak memberikan reaksi apa-apa. Aku ingin berbicara denganmu. Wanita itu berkata kepada Arman. Arman mengangguk, dan aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Arman mengangguk dan mengikuti wanita itu ke dalam mobil. Aku merasa penasaran dan sedikit cemburu, tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah beberapa menit, Arman keluar dari mobil dan memandangku dengan tatapan yang serius. Aku harus pergi. Dia berkata, aku penasaran, kemana? Aku bertanya. Arman tidak menjawab, tapi dia memegang tanganku dan berkata, aku akan kembali. Aku mengangguk, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Arman kemudian pergi meninggalkan aku sendirian.
Aku merasa penasaran dan sedikit khawatir, tidak tahu apa yang terjadi dengan Arman dan mantan istrinya. Apakah mereka masih memiliki hubungan? Atau apakah ada sesuatu yang lain? Setelah beberapa jam, Arman kembali ke rumah. Dia terlihat lelah dan sedih. Aku memandangnya dengan khawatir. Apa yang terjadi? Aku bertanya. Arman tidak menjawab, tapi dia memelukku erat-erat. Aku bisa merasakan bahwa dia membutuhkan aku. Aku senang kamu ada di sini, dia berkata dengan suara yang lembut. Aku tersenyum dan memeluknya balik. Aku juga senang kamu ada di sini, aku berkata. Tapi, aku masih penasaran tentang apa yang terjadi dengan mantan istrinya. Apakah Arman akan memberitahu aku suatu hari nanti? Aku memeluk Arman erat-erat, mencoba untuk memberikan dia rasa nyaman dan dukungan. Dia memelukku balik dengan erat, dan aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar membutuhkan aku. Setelah beberapa saat, Arman melepaskan pelukan dan memandangku dengan tatapan yang serius. Aku ingin memberitahu kamu sesuatu, dia berkata. Aku mengangguk, penasaran tentang apa yang akan dia katakan. Apa itu? Aku bertanya. Arman mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara. Mantan istriku, dia masih mencintaiku, dia berkata dengan suara yang lembut. Aku merasa sedikit terkejut, tapi aku mencoba untuk tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Apa yang kamu rasakan? Aku bertanya. Arman memandangku dengan tatapan yang kompleks. Aku tidak tahu, dia berkata. Aku masih memiliki perasaan untuknya. Tapi aku juga memiliki perasaan untuk kamu. Aku merasa sedikit terharu, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tapi, aku tahu bahwa aku harus jujur dengan perasaan aku sendiri. Aku memiliki perasaan untuk kamu juga. Aku berkata dengan suara yang lembut. Arman tersenyum, dan aku bisa melihat bahwa dia merasa lega. Aku senang, dia berkata. Tapi, aku tahu bahwa masalah ini belum selesai. Aku masih penasaran tentang apa yang akan terjadi dengan mantan istrinya dan bagaimana perasaan Arman akan berkembang. Apakah kami bisa memiliki hubungan yang bahagia bersama? Aku dan Arman duduk di sofa, memandang satu sama lain dengan tatapan yang penuh perasaan. Kami tahu bahwa kami memiliki perasaan yang kuat satu sama lain, tapi kami juga tahu bahwa ada banyak hal yang belum terselesaikan. Aku ingin kita bisa memiliki hubungan yang bahagia bersama. Aku berkata dengan suara yang lembut. Arman mengangguk. Aku juga ingin itu. Aku ingin kita bisa melupakan masa lalu dan memulai yang baru. Aku tersenyum. Aku siap untuk itu. Arman memelukku erat-erat. Aku juga siap. Kami duduk di sana selama beberapa saat, menikmati kehangatan satu sama lain. Kemudian, Arman berkata, aku ingin memberitahu kamu sesuatu. Apa itu? Aku bertanya. Aku ingin kita bisa menikah lagi. Tapi kali ini dengan cinta yang sebenarnya, Arman berkata dengan suara yang penuh perasaan. Aku terharu, aku ingin itu juga. Arman tersenyum, aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Aku berkata, kami berciuman, dan aku tahu bahwa ini adalah awal dari hubungan yang bahagia bersama. Kami akan melupakan masa lalu dan memulai yang baru dengan cinta yang sebenarnya. Dan itu adalah akhir dari cerita kami. Aku dan Arman hidup bahagia bersama dengan cinta yang sebenarnya.